Ka'bah. Kata-kata Ka'bah asalnya berarti kubus, suatu persegi empat yang sama panjang, lebar dan tingginya. Dinamakan demikian karena Ka'bah menyerupai bentuk kubus itu. Nama-nama yang lain yang acap kali dipergunakan ialah Baitullah, rumah Tuhan, rumah suci, karena rapat sekali hubungannya dengan ibadat-ibadat menyembah Tuhan, misalnya ibadat tawaf, sa'i, umrah, haji, sembahyang dan dua-dua yang lain. Baitul Atik, rumah kemerdekaan, karena dapat memerdekakan manusia daripada dosanya kalau benar-benar ia taubat daripada perbuatan-perbuatan yang telah lampau, dan dalam Quran disebut dengan nama Masjidil Haram, yang kemudian menjadi masjid tempat terletak Ka'bah itu. Begitu juga kiblah atau kiblat, yang berarti arah sembahyang, karena pada waktu orang Islam sembahyang ia menghadapkan mukanya ke arah sana. Ka'bah terjadi daripada suatu bangunan tembok batu-batu besar yang berwarna biru, berasal sebahagian dari gunung-gunung yang terdapat di sekitar Mekah. Ia berdiri di atas satu dasar fundamen yang sangat kokoh daripada batu-batu marmar, yang tingginya kira-kira 25 cm, dan melebihi keluar dari segala pihak selebar 30 cm, Syazarwan namanya. Tingginya kira-kira 15 m, panjangnya sebelah utara dari pojok ke pojok yang lain 9,92 m. Sebelah barat 12,15 m, sebelah selatan 10,25 m dan sebelah timur 11,85 m. Jika ditarik sebuah garis dari tengah ke segala pojok yang empat itu, maka garis-garis ini akan menunjukkan kira-kira 4 mata angin, satu akan menunjukkan ke arah timur laut, satu ke arah barat laut, satu ke arah barat daya dan satu ke arah tenggara. Pojok sebelah utara, Al-Rukun Al-Iraki. Sebelah barat, Al-Rukun Al-Syami'er. Sebelah selatan, Al-Rukun Al-Yamani. Dan sebelah timur, Al-Rukun Al-Aswadi. Yang akhir menurut batu hitam yang terdapat pada pojok itu. Pada dinding sebelah ke timur laut di pihak kiri terdapat sebuah pintu dan oleh karena itu dinding ini dinamai muka Ka'bah. Sedang dinding yang bertentangan dengan itu, yaitu dinding ke sebelah ke barat daya disebut belakang Ka'bah. Keempat dinding Ka'bah itu ditutupi dengan semacam kelambu sutera hitam, kiswah namanya, yang tergantung dari atap sampai ke kaki Ka'bah dan di sini diikatkan gelang-gelangan tembaga yang disangkutkan kepada dasar Ka'bah, Syazarwan. Kiswah ini diperbuat di Mesir dan saban tahun diantarkan ke Mekah dengan upacara kehormatan bersama-sama jemaah haji dari lembah Nil itu, biasanya dipimpin oleh seorang kepalanya yang resmi diangkat oleh pemerintah Mesir, Amir Al-Hajj. Upacara ini disebut mahmal. Kiswah lama ditanggalkan pada tiap-tiap tanggal 25 bulan Zulkadah, tetapi sebelumnya, kira-kira 2 meter dari tanah dipotong dan disambung dengan kain putih. Untuk menjadi tanda bahwa Ka'bah itu dalam keadaan ihram. Pada tanggal 10 Zulhijjah, ketika orang-orang haji masih berada di Mina, maka ditukarlah kiswah itu bersama pakaian makam Ibrahim dengan yang baru. Begitu juga pintu Ka'bah diberi bertabir sutera yang juga disulam di Mesir dan biasa dinamakan Al-Burku, kudung. Pada kiswah sutera yang hitam itu selain daripada suci-sucian bunga-bungaan, juga disulam kalimat syahadah, yaitu Allah yalala yalaluhu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Pada kira-kira 2/3 tinggi dari Ka'bah itu di atas kiswah sekelilingnya diberi ikatan istimewa, yang dinamakan hizam, ikat pinggang, daripada kain sutra hijau yang halus, disulam dengan benang emas ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan Ka'bah. Kiswah-kiswah tua yang sudah ditanggalkan itu biasanya sesudah musim haji dijual berkeping-keping kepada umum yang kebanyakan mempergunakannya sebagai zimat atau barang kenang-kenangan. Yang berhak memilikinya ialah keluarga Banu Syaibah, penjaga kunci Ka'bah yang sudah turun-temurun, pada dinding sebelah timur laut, kira-kira 2 meter tingginya dari tanah, terdapat pintu, yang diperbuat daripada saduran emas dan perak, bertatahkan ayat-ayat Quran yang sangat indah rakamannya, kebanyakannya mengenai Ka'bah, mengenai haji, mengenai sembahyang dan tauhid. Menurut A.Y. Wensin dalam Hanwörterbuch des Islam, Leiden, 1941, pengarang Tanah Arab, Burchard dan Ali B., dalam masa kunjungannya pernah mendapati bahwa tiap malam pada ambang pintu Ka'bah itu dipasang lilin. Pada waktu Ka'bah dibuka pada hari-hari yang tertentu tiap tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita.
Begitu juga pada waktu mencuci dan membersihkannya, biasanya yaitu dalam bulan-bulan haji dan pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Air yang datang dari mizab itu jatuh di atas seleret susunan batu pualam yang bertaut-tautan letaknya dengan marmer putih dan merah. Disinilah menurut sejarah, kuburan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Tempat ini adalah salah satu tempat yang musta'ab, karena ia pernah menjadi bahagian dalam dari Ka'bah dan dipergunakan sebagai tempat sembahyang sunat dan tempat berdoa. Pada waktu air dari saluran itu memancur ke tempat ini, berduyun-duyunlah manusia datang ke sana, supaya badannya dapat disirami oleh air yang jatuh dari atap Ka'bah yang mulia itu, di dekat pintu Ka'bah, kira-kira di hadapan makam Ibrahim. Terdapat suatu tempat yang banyak dipergunakan orang untuk tempat sembahyang, Al-Mijam namanya. Menurut cerita, di sanalah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail berdiri bekerja pada waktu membuat Ka'bah itu. Bahagian tempat tawaf di sekeliling Ka'bah itu diberi berlantai batu marmer dan luasnya dibatasi dengan semacam pagar, yang terjadi dari suatu lingkungan tiang-tiang lampu yang permulaannya mulai dari pintu Bani Syaibah dan kesudahannya terdapat kira-kira dekat gedung sumur Zam-Zam. Ini adalah ukuran besarnya Masjidil Haram dalam masa Nabi Muhammad SAW. Tempat ini sekarang dinamakan Matwaf, tempat tawaf. Maka ditolaknya tangga yang beroda ke dekat pintu itu. Darai, madrai, tangga khusus yang berbalut emas dan perak, yang selalu ditempatkan di antara pintu Banu Syaibah dan sumur Zam-Zam. Di dalam Ka'bah kita dapati 3 buah tiang kosong yang menopang atap dan ada sebuah tangga melalui pintu kecil untuk naik ke atap itu. Selain daripada itu, pada tiang-tiang tersebut digantungkan beberapa kandil-kandil dan barang-barang yang berharga, terbuat daripada emas dan perak, hak milik Ka'bah. Juga di sebelah dalam Ka'bah itu pada dindingnya diberi berkiswah yang indah sulaman dan suciannya. Lantainya diperbuat daripada batu marmer dan pualam. Pada pojok di sebelah timur, kira-kira 1,5 meter dari atas tanah, menempel batu hitam yang dinamakan Hajar Aswad. Benda ini terjadi dari 3 keping dan beberapa pecahan kecil, yang terkumpul dalam sebuah bejana batu dan diikat dengan suatu lingkaran perak. Tidak dapat diketahui orang lagi batu apa dan dari mana asalnya batu itu. Warnanya hitam kemerah-merahan dan masih kelihatan urat-urat kuning dan merah tua di sana-sini. Batu hitam itu sudah licin bekas dicium dan diusap orang waktu mengerjakan ibadah tawaf. Bahagian yang terdapat antara Hajar Aswad ini dengan pintu batu Ka'bah dinamakan Multazam, karena di sanalah tempat orang-orang yang sudah tawaf itu bergantung mencurahkan isi dadanya dan menghadapkan permohonan-permohonannya kepada Tuhan dalam doa-doa yang biasanya diucapkan dengan air mata yang bercucuran. Di antara bahagian Ka'bah yang penting juga kita sebutkan di sini ialah saluran air yang dihubungkan dengan atap Ka'bah itu, yang kelihatan di sebelah barat laut dari dinding Ka'bah itu. Diperbuat daripada emas dan juga bercuping emas, biasanya dinamakan mizab, pancuran, atau mizab ar-rahmah, pancuran rahmat. Sejarahnya yang panjang akan kita bentangkan. Pada waktu hujan keluarlah air dari mizab ini yang jatuh ke suatu tempat yang penting, yang pernah menjadi bahagian dalam dari Ka'bah itu, yaitu yang dinamakan Hijir Ismail, yang dilingkungi oleh sebuah tembok batu yang tebal merupakan bulan sabit, Al-Hatim namanya. Tembok ini terbuat daripada batu marmer, tingginya kira-kira 1 meter dan tebalnya kira-kira 1,5 meter. Tiang-tiang lampu di sekeliling matwaf itu berdiri di atas suatu dataran yang lebih tinggi, yang terjadi dari suatu lantai semen daripada batu-batu gunung. Jumlah tiang lampu itu 31 atau 32 buah, di antara 2 buah tiang digantungkan 7 buah lampu, dahulu daripada kandil minyak zaitun, tetapi sekarang daripada bola-bola lampu listrik. Pintu Bani Syaibah yang terletak di sebelah timur laut dari Ka'bah itu adalah tempat masuk yang resmi ke ruangan matwaf itu. Antara pintu itu dan Ka'bah terdapat sebuah rumah kecil yang indah buatannya dan bergubah hijau, berdinding trail besi, yaitu makam Ibrahim. Dalam rumah ini tersimpan sebuah batu yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim pada waktu beliau membuat Ka'bah. Batu dibungkus dengan semacam kelambu dan saban tahun diganti baru. Sukar sekali orang dapat melihat batu itu. Menurut keterangan ahli-ahli sejarah Timur, batu yang dibungkus itu adalah sebuah batu besar putih warnanya dan di atasnya terdapat bekas jejak kaki Nabi Ibrahim. Dalam masa Khalifah Mahdi pernah batu putih itu dikumpulkan dengan sebuah simpai emas.
makam Ibrahim ini termasuk tempat yang utama bagi mengerjakan sembahyang. Di tempat ini berdiri imam untuk semua macam salat jamaah dalam Masjidil Haram. Di sebelah utara dari makam Ibrahim ini terletak mimbar Masjidil Haram yang sangat indah buatannya. Tangganya melalui pintu yang berukir-ukiran dan ayat Quran yang dirakamkan di atasnya memperingatkan nama Sultan Sulaiman yang menghadiahkan mimbar itu. Antara pintu Bani Syaibah dan sumur Zam-Zam terletak dua buah tangga Ka'bah, sebuah sudah tua dan sebuah lagi masih baru dan yang selalu saban tahun dipergunakan. Kedua tangga ini dibalut dengan emas dan perak. Di luar pagar yang bergantungan lampu-lampu itu sekarang terdapat rumah kecil-kecil. Sebuah di antaranya gedung sumur Zam-Zam yang bertingkat dua. Di sebelah bawah sumur dan di sebelah di atas makam Syafi'i. Ketiga makam yang lain ialah makam Hanafi, terletak di sebelah barat laut dari Ka'bah, makam Maliki, terletak di sebelah barat daya, dan makam Hambali, di sebelah tenggara dari Ka'bah. Dahulu tempat-tempat ini dipergunakan oleh imam tiap-tiap mazhab pada waktu ia mengimami salat 5 waktu. Sehingga tiap-tiap waktu sembahyang diadakan 4 kali berjemaah menurut mazhab masing-masing. Cara bermazhab ini, sekarang oleh pemerintah Ibn Saud telah ditiadakan dalam Masjidil Haram. Demikian beberapa cacatan tentang Ka'bah. Adapun sejarahnya yang panjang lebar menurut sebagaimana yang diyakini umat Islam di Mekah, saya bentangkan dalam fasal-fasal yang berikut. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.